Baik, shalom anak-anak kelas 5 yang sangat luar biasa. Kita berjumpa lagi di minggu ini. Dan hari ini kita akan belajar IPA. Apa kabar semuanya? Ya, Mister berharap anak-anak baik-baik dan sehat-sehat di rumah. Walaupun belajar dari rumah, tapi anak-anak tetap semangat, tetap menjadi anak-anak yang tekun belajar, karena ketika anak-anak belajar, anak-anak pasti akan bisa dan akan suatu saat anak-anak akan menjadi anak-anak yang pintar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA. Namun sebelumnya Mister ajak kita untuk berdoa sebelum kita belajar hari ini. Dan mari kita berdoa anak-anak, tenang dan duduk dengan tenang dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini, dan hari ini Tuhan kami akan belajar tentang IPA. Engkau tolong kami Tuhan, biar apa yang kami pelajari dan anak-anakmu belajar hari ini, biarlah mereka boleh mengerti dan mereka akan mengerjakan tugas. Tuhan Yesus menolong mereka, biar mereka boleh mengerjakan tugas dengan baik dan berikan mereka kesehatan. Berdoa buat orang tua mereka yang bekerja, kiranya Tuhan Yesus menolong mereka. Dalam nama Yesus kami akan belajar, Engkau sertai kami. Haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA. Dan pelajaran kita hari ini, anak-anak buka di buku 5B, buka di halaman 57. Ya, baik. Anak-anak buka di halaman 57. Kita akan belajar tentang faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan. Hari ini kita akan membahas tentang itu, tentang faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia. Jadi ketika kita bernapas, dan minggu lalu kita sudah belajar tentang alat pernapasan manusia. Nah, minggu ini kita bahas lanjut dengan gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan manusia, kita lihat dulu di bagian atasnya itu tentang anak-anak. Di situ asap hasil kebakaran atau hasil pembakaran sampah merupakan salah satu zat yang mencemarkan udara atau pencemar udara. Jadi anak-anak, kebakaran hutan atau ketika ada membakar sampah itu merupakan suatu zat yang sangat mengganggu sistem pernapasan, terkhususnya manusia dan bisa makhluk yang lain. Karena ketika hutan kebakaran dan ketika sampah itu dibakar, itu merupakan zat yang sebenarnya sangat mengganggu sistem pernapasan. Nah, anak-anak, kalau kita menghirup asap seperti bakar sampah atau kebakaran hutan, akan terganggu pada tubuh kita, dan kita akan merasa napas kita mungkin sesak napas, atau napas kita akan terganggu, dan mungkin sistem pernapasan kita ikut terganggu. Nah, anak-anak, asap tersebut dapat mencemari udara sehingga kualitas udara menjadi turun, bahkan dapat berbahaya jika dihirup. Jadi ketika asap tersebut menyebar ke seluruh lingkungan sekitar, itu akan menyebabkan udara itu akan menjadi turun, bahkan akan sangat berbahaya ketika kita hirup udara tersebut. Contohnya kebakaran hutan dan pembakaran sampah. Nah, anak-anak, udara yang tercemar dihirup akan terganggu pada alat pernapasannya, terganggu pada pernapasan kita. Jadi ketika kita bernapas, ketika kita menghirup udara tersebut, pembakaran hutan dan pembakaran sampah, itu akan terjadi gangguan pada sistem pernapasan kita. Coba anak-anak, kalau ada orang yang bakar sampah terus kita lewat di depan pembakaran sampah itu, atau kita berdiri di dekat situ, pasti akan mengganggu sistem pernapasan kita, sehingga mungkin kita bisa tutup hidung dan kita bisa menjauh. Nah, oleh karena itu anak-anak, Mister mau mengajak kita untuk masuk ke sistem gangguan pada pernapasan manusia. Oleh karena itu, mari kita faktor apa sajakah yang dapat mengganggu sistem pernapasan pada manusia. Ayo anak-anak, mari kita pelajari. Ada beberapa poin yang kita akan bahas, dan ada beberapa faktor yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, kita masuk pada faktor penyebab yang pertama, sistem gangguan pada pernapasan manusia. Faktor yang sangat mengganggu sekali yaitu
Yang pertama itu bagian nomor 1 di halaman 57 itu tentang faktor lingkungan. Nah, anak-anak, manusia bernapas dengan menghirup udara dari lingkungan sekitar. Jadi anak-anak, kita bernapas itu kita menghirup udara dari lingkungan sekitar. Nah, lingkungan yang kotor seperti sampah, debu, dan asap akan mempengaruhi kualitas udara. Jadi anak-anak, lingkungan yang kotor seperti banyak sampah, banyak debu, dan banyak asap itu sangat mengganggu pada terganggu atau mengganggu sistem pernapasan kita. Ketika kita bernapas, kita menghirup bau sampah, banyak debu, atau asap, itu akan sangat mengganggu sistem pernapasan kita, sehingga kualitas udara itu akan sangat buruk dan terjangkit kepada tubuh kita. Nah, akhirnya tubuh kita tidak menjadi sehat, kita mudah terserang penyakit seperti flu atau mungkin batuk. Nah, itu adalah faktor lingkungan karena mungkin pengaruh dari bau sampah, asap, dan debu. Nah, dari faktor-faktor itu seperti asap, sampah, dan debu itu akan mengganggu kesehatan kita. Kita mudah terserang penyakit, kita mudah untuk sakit. Jadi anak-anak, itulah pencemaran udara. Nah, udara yang telah tercemar dapat mengandung partikel berbahaya. Partikel berbahaya artinya penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Nah, jika tubuh menghirup udara tercemar, maka pernapasan dapat mengalami gangguan seperti kita sesak napas dan batuk-batuk. Nah, itu salah satu beberapa contoh penyakit yang kita dapat temukan pas kita menghirup udara yang tidak segar dan udara yang kotor ya. Kita akan mengalami sesak napas dan kita mungkin mengalami batuk-batuk. Nah, tubuh yang menghirup udara tercemar dalam waktu lama terjangkit penyakit pernapasan seperti kanker paru-paru. Jadi anak-anak, ketika kita menghirup udara yang kotor terus-menerus setiap hari, akan lama-kelamaan kita akan mengalami yang namanya seperti penyakit kanker paru-paru. Nah, itu penyakit yang sangat anak-anak sangat berbahaya. Jadi anak-anak, mulai sekarang anak-anak harus jaga kesehatan. Ketika ada orang bakar sampah, bila perlu anak-anak menjauh, atau anak-anak langsung tutup hidung pakai tisu atau pakai kain, tapi yang kain yang bersih ya. Jadi anak-anak menghindar dari asap-asap atau debu atau bau-bau sampah atau sampah yang paling sangat banyak. Jadi sehingga anak-anak tidak mudah terserang penyakit. Jadi kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, anak-anak itu adalah faktor penyebab gangguan pada pernapasan. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Jadi lingkungan di sekitar kita itu ya, kita harus hidup di lingkungan yang bersih. Ketika lingkungan yang kotor, mungkin kita mudah terserang penyakit. Baik, anak-anak. Terus kemudian itu yang pertama, gangguan yang pertama dari lingkungan. Nah, yang kedua adalah kita lihat di halaman 58, tadi di halaman 57, sekarang halaman 58. Halaman 58 itu ada sistem itu tentang penyakit. Nah, sistem gangguan yang kedua adalah penyakit. Nah, pernapasan dapat mengalami gangguan akibat penyakit. Nah, beberapa penyakit pada organ pernapasan adalah influenza atau flu, bronkitis, tuberkulosis, faringitis, dan pneumonia. Jadi itu beberapa penyakit yang sangat mengganggu pernapasan kita. Flu, bronkitis, TBC, faringitis, dan pneumonia. Nah, penyakit tersebut dapat disebabkan serangan bakteri atau virus. Jadi penyakit-penyakit tersebut ketika kita alami, atau penyakit-penyakit tersebut ketika kita kita derita, itu dari virus-virus atau bakteri-bakteri yang dari lingkungan sehingga menjadi penyakit. Nah, ketika menjadi penyakit itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Oleh karena itu anak-anak harus jaga kesehatan, jagalah kesehatan. Jadi anak-anak supaya tidak mudah terjangkit oleh bakteri atau virus, kita harus hidup sehat. Jadi anak-anak harus makan yang sehat, tidur dan istirahat yang cukup, dan jangan terlalu bermain di lingkungan-lingkungan yang kotor, lingkungan-lingkungan yang tidak bersih. Akhirnya anak-anak bisa termudah untuk terjangkit penyakit. Jadi bukan hanya anak-anak saja, begitupun dengan orang-orang dewasa. Jadi itu sangat berbahaya bagi kita. Baik anak-anak, itu adalah faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang kedua adalah penyakit. Terus yang ketiga, faktor gangguan pada pernapasan manusia yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Nah, anak-anak, kebiasaan hidup yang dilakukan sehari-hari sangat mempengaruhi kondisi tubuh. Jadi kebiasaan hidup kita, kalau kita hidup sehat, maka kita tidak akan mudah terserang penyakit. Tapi kalau kita hidup tidak sehat, itu gampang sekali kita terkena penyakit. Nah,
Kebiasaan hidup sehat membuat tubuh sehat. Jadi anak-anak, kebiasaan kita hidup sehat akan membuat kita tidak mudah terserang penyakit, tidak mudah untuk terkena penyakit. Tetapi kalau kebiasaan hidup kita buruk, itu kita akan mudah untuk terkena penyakit. Nah, kebiasaan yang hidup buruk akan dapat mengganggu sekali sistem pernapasan, bahkan kita mendatangkan penyakit. Itu sistem yang buruk ya. Kita kalau kita hidup kita hidup dengan kondisi yang buruk atau kebiasaan hidup yang buruk, itu akan mendatangkan penyakit. Nah, beberapa kebiasaan buruk adalah merokok, kurang berolahraga atau dan beristirahat, serta kurang asupan makanan bergizi. Jadi anak-anak, ini adalah beberapa kebiasaan buruk. Contohnya merokok. Jadi anak-anak, ya mungkin anak-anak sudah dewasa, Mister anjurkan tidak boleh merokok. Itu hal yang merusak tubuh kalian di suatu hari nanti. Tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras, itu tidak boleh. Itu tidak bagus untuk masa depan kalian, juga tidak bagus untuk anak-anak bisa sampai di tujuan menjadi orang baik. Jadi anak-anak berolahraga. Nah, kita berolahraga dengan dan beristirahat yang cukup supaya kita tidak mudah anak-anak, rokok mengandung banyak zat bahaya bagi tubuh. Menghisap asap rokok menyebabkan zat berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh, mengendap di paru-paru. Nah, anak-anak, merokok adalah salah satu kebiasaan yang tidak baik. Ketika kita merokok, kita hirup, itu asapnya akan masuk ke paru-paru dan akhirnya paru-paru kita mulai rusak, terserang mudah, maksudnya mudah terserang penyakit seperti paru-paru atau penyakit yang lain. Itu kita akan mudah terpengaruh TBC. Jadi anak-anak, itu adalah kegiatan ketika merokok menyebabkan suatu penyakit ya, jadi paru-paru. Nah, oleh karena itu kurang berolahraga, beristirahat, dan asupan makanan bergizi dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Jika tubuh terkena virus, flu, dan bakteri, maka sistem pernapasan akan terganggu. Jadi anak-anak harus berolahraga, beristirahat yang cukup supaya sistem imun tubuh itu tidak akan turun, tetapi anak-anak tetap sehat, kita semua itu tetap sehat, tetap kuat. Kita harus berolahraga yang cukup, beristirahat yang cukup, dan kita makanan yang bergizi supaya kita tidak mudah terserang penyakit, supaya Nah, ketika kita tidak beristirahat atau kita tidak berolahraga atau tidak makanan-makanan yang sehat, akan terganggu juga ke sistem pernapasan kita. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita milikilah kebiasaan hidup yang baik supaya kita tidak mudah terserang penyakit. Baik anak-anak, itu demikianlah pembahasan kita hari ini. Anak-anak, kalau tidak mengerti silahkan tanya Japri ke Mister. Silahkan, anak-anak tidak mengerti di mana, anak-anak silahkan Japri tanya, Mister akan menjawab sesuai dengan pertanyaan anak-anak. Baik anak-anak, itu adalah pelajaran kita hari ini tentang gangguan atau faktor penyebab pada sistem pernapasan manusia. Jadi faktor apa saja, Mister ulangi lagi sekali lagi. Faktor lingkungan, terus yang kedua, faktor yang kedua itu adalah penyakit, yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Jadi anak-anak, sekali lagi, itu adalah sistem atau penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia. Penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia itu yang pertama faktor lingkungan yang Mister sudah dijelaskan tadi, yang kedua adalah penyakit yang Mister sudah jelaskan juga, dan yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Itulah 3 faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, oleh karena itu, baik anak-anak, hari ini kita anak-anak akan Mister kasih tugas, anak-anak kerjakan di halaman 58. Ayo mencari tahu, ada satu soal di situ. Ada faktor lain yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan selain faktor yang disebutkan di atas. Carilah informasi di buku atau majalah. Jadi anak-anak silahkan cari di internet faktor lain yang mempengaruhi sistem pernapasan pada manusia. Jadi anak-anak cari satu gambar, terus di print, dan cari saja di internet faktor lain selain lingkungan, selain penyakit dan kebiasaan hidup. Itu ada faktor lain yang bisa mempengaruhi sistem pernapasan manusia. Jadi oleh karena itu, anak-anak silahkan cari di internet dan di print, kemudian kumpul atau ditempel di buku tugas. Nah, kemudian itu tugas yang pertama di halaman 58. Terus tugas yang kedua di halaman 59. Anak-anak kerjakan 5 soal di situ. Anak-anak kerjakan 5 soal, kemudian kerjakan lagi di ayo lakukan. Jadi tugasnya ada 3. Yang pertama itu
cari di internet. Yang kedua, jawab 5 soal di situ. Soalnya gampang sekali. Terus yang ketiga, anak-anak simpulkan dampak buruk pencemaran udara akibat asap bagi tubuh. Jadi anak-anak silahkan simpulkan kembali yang Mister sudah jelaskan tadi, silahkan simpulkan kembali di ayo lakukan. Jadi tugas Anda 3 halaman 58, terus kemudian halaman 59. Tugas Anda 2 di halaman 58 dan 59. Jadi halaman 59 itu jawab 5 pertanyaan dan silahkan kerjakan di ayo lakukan juga. Baik anak-anak, demikianlah pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan anak-anak tetap belajar, tetap mengerjakan tugas dengan baik dan tetap menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye bye.